Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Evelyn Priona dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang daur nitrogen dari materi biogeokimia. Pengertian daur nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang esensial di bumi. Dalam tabel periodik, nitrogen memiliki nomor atom 7 dan disimbolkan dengan huruf N. Dalam suhu kamar, nitrogen berwujud gas N2 dan membentuk sebagian besar atmosfer bumi. Di alam, nitrogen digunakan dan juga dibuat kembali dalam suatu siklus yang disebut dengan daur nitrogen. Daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam, baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Dalam atmosfer, nitrogen berbentuk gas N2 sangatlah melimpah, namun makhluk hidup tidak dapat langsung menggunakannya. Berikut adalah contoh daur nitrogen di atmosfer. Selanjutnya adalah proses daur nitrogen. Yang pertama adalah fiksasi. Agar dapat digunakan oleh tanaman, nitrogen harus mengalami proses fiksasi. Ada 3 cara fiksasi nitrogen, yaitu secara biologis menggunakan bakteri, menggunakan petir, dan juga secara industri. Berikut penjelasannya. Fiksasi biologis. Gas nitrogen N2 yang berdifusi ke dalam tanah dari atmosfer akan difiksasi oleh beberapa bakteri. Gas N2 kemudian diubah oleh bakteri menjadi amonia atau NH3 yang dapat diserap oleh tanaman. Contoh bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen adalah Cyanobacteria. Selanjutnya adalah fiksasi petir. Petir memiliki energi listrik yang sangat besar, cukup kuat untuk memecahkan ikatan antar molekul nitrogen N2 di atmosfer. Hal tersebut membuat nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrat, NO3 yang dapat diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah fiksasi industri. Nitrogen di atmosfer juga dapat difiksasi secara industri melalui proses Haber-Bosch untuk mengubahnya menjadi amonia ataupun NH3. Amonia kemudian bisa digunakan sebagai pupuk atau diolah kembali menjadi urea, CH4N2O, dan juga amonium nitrat, NH4NO3 yang dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua adalah asimilasi. Nitrogen yang telah tersedia dalam tanah, air kemudian diserap oleh akar tumbuhan. Luciliasi Marsidi dalam jurnal proses nitrifikasi dengan sistem biofilter untuk mengolah air limbah yang mengandung amoniak konsentrasi tinggi tahun 2022 menyebutkan senyawa nitrat dan amonia dalam air digunakan oleh tumbuhan serta mikroorganisme dalam proses biosintesis ataupun asimilasi untuk membentuk sel baru yang akan menghasilkan nitrogen organik. Adapun hewan yang dapat mendapat nitrogen dengan cara memakan tumbuhan yang menyerap nutrisinya. Begitupun dengan manusia. Manusia mendapatkan nitrogen dengan cara mengonsumsi tumbuhan dan juga hewan. Yang ketiga adalah mineralisasi. Ketika hewan dan tumbuhan mati, akan terjadi proses penguraian oleh alam atau yang disebut dengan dekomposisi. Dalam tubuh makhluk hidup terdapat nitrogen organik yang dibuat dalam proses asimilasi. Nitrogen organik tersebut melalui proses dekomposisi akan diubah kembali menjadi amonia dan dilepaskan ke tanah. Amonia tersebut kemudian akan menjalankan proses nitrifikasi. Yang keempat adalah nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Dilansir dari biologi LibreText, amonia oleh bakteri Nitrosomonas diubah menjadi nitrat yang kemudian akan diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri nitrobakteri. Nitrat kemudian dapat dikonsumsi kembali oleh tumbuhan atau dikembalikan ke atmosfer. Yang kelima adalah denitrifikasi. Setelah siklus selanjutnya lagi adalah mengembalikan nitrogen yang telah digunakan ke atmosfer atau proses yang disebut dengan denitrifikasi. Bakteri dalam tanah menggunakan nitrat menggantikan oksigen sebagai akseptor elektron dalam proses respirasinya. Proses tersebut kemudian mereduksi senyawa nitrat menjadi gas nitrogen yang kemudian dilepaskan ke udara. Yang terakhir adalah oksidasi amonia anaerobik.
Denitrifikasi dalam lautan disebut dengan oksidasi amonia anaerobik yang lebih dikenal dengan nama anamox. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.